Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Jangan takut. Betapa mudahnya kata-kata ini kita ucapkan. Dan betapa seringnya kata-kata ini kita dengar. Dalam Alkitab, kata jangan takut begitu banyak kita baca. Konon sampai 365 kali. Kepada Abraham, Tuhan berkata, "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Kepada para gembala di padang Efrata, malaikat berkata, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kepada murid-muridnya, Yesus berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Sahabat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang dapat membuat kita takut. Faktanya, kita begitu takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Pada kadar tertentu, rasa takut itu sebetulnya baik, membuat kita waspada dan eling, mawas diri bahwa kita tidak lebih dari makhluk fana yang hari ini ada dan besok lusa tiada. Namun kalau berlebihan, mencengkram begitu kuatnya bisa repot juga dan mendatangkan celaka. Ketakutan yang berlebihan pada sebuah sisi membuat orang dalam tanda petik lumpuh, frustrasi, tidak berdaya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pada sisi lain, malah membuat orang nekat dan membabi buta. Kerusuhan, anarkisme, tragedi kemanusiaan kerap dipicu dan dipacu oleh orang-orang yang dicengkeram ketakutan. Apa yang membuat kita takut bisa saja amat berbeda. Apa yang membuat Abraham takut pasti berbeda dengan apa yang membuat saya takut atau yang membuat Anda takut. Tetapi ketakutan adalah ketakutan. Ia sama saja bagi semua orang, apapun alasannya. Yesus pernah berbicara tentang apa yang pada umumnya membuat orang merasa takut, yaitu harta dan kekayaan. Orang merasa takut bila tak memiliki. Tetapi yang aneh, orang justru akan menjadi tambah takut lagi karena memilikinya. Selain itu, apalagi yang menjadi sumber ketakutan yang dialami oleh semua orang? Satu hal yang selalu menakutkan manusia adalah ketidakpastian. Sebagai hamba Allah, Nabi Yesaya mengingatkan orang-orang Yehuda di pembuangan Babel akan status mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Saat itu mereka sudah mempertanyakan, benarkah Allah mengasihi kami? Benarkah Allah peduli dengan keberadaan kami sebagai tawanan perang? Dan banyak lagi pertanyaan yang muncul dalam benak mereka. Untuk itulah, saudara, Nabi Yesaya menegaskan, Tuhanlah yang telah memilih bangsa Israel dari segala bangsa lainnya di muka bumi ini. Seperti dalam ayat 9. Karenanya, Tuhan tidak menolak mereka. Penghukuman yang mereka alami sebagai orang buangan bukanlah penolakan Allah atas umatnya, melainkan hanya sebuah pengajaran atau didikan supaya mereka belajar taat dan setia.
Ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, maka Tuhan memberikan janjinya untuk selalu menyertai kita. Dalam nas hari ini, Allah mengingatkan kita supaya jangan takut dan bimbang. Kita tidak boleh menjadi bimbang, karena Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kendali ada di tangan Tuhan. Dunia sekeliling kita boleh saja kacau balau dan penuh ketegangan. Namun janji Tuhan adalah pasti. Allah menyertaimu. Jangan takut, jangan bimbang. Karena itu, jika kita berseru kepada Tuhan, jangan bimbang. Tetaplah fokus kepada Dia yang berkuasa atas langit, laut, dan segala isinya. Belajar dari pengalaman Petrus saat dia berkesempatan berjalan di atas air. Hanya beberapa langkah saja dia dapat. Karena begitu fokusnya mulai beralih dari Tuhan Yesus kepada besarnya tiupan angin kencang di danau itu, dia menjadi takut dan bimbang. Bahkan nyaris tenggelam. Dari nas ini kita dihiburkan Tuhan bahwa Dia akan meneguhkan dan menolong kita. Dalam kondisi apapun dan dalam keadaan seburuk apapun, Tuhan berjanji akan meneguhkan dan menolong kita. Tuhan akan meneguhkan kita, sehingga sekalipun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.